Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, sekarang kan udah masuk bulan November, musim hujan udah mulai datang, segala macam musim pancaroba juga mulai datang. Nah, ini saatnya kita melakukan tindakan antisipasi lah gitu ya, ataupun mempersiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di kolam koi kita. Nah, adapun untuk beberapa tips dari Versico Report ini saya akan coba paparkan, semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman di rumah. Nah, yang pertama adalah kita harus rutin untuk melakukan pengecekan parameter air. Mengapa kita harus melakukan rutin pengecek parameter air? Karena biar kita tahu gitu apa yang terjadi di kolam kita udah bisa melakukan tindakan antisipasi sebelum kondisi di kolam kita tuh menjadi lebih buruk gitu guys. Jangan sampai kita menjadikan ikan koi di kolam kita itu sebagai indikator ataupun tolak ukur apakah ikan koi di kolam kita itu bermasalah atau enggak gitu ya. Nah, kalau saya dulu memang seperti itu guys. Jadi dulu banget ya, saya itu selalu melihat apakah kolam itu bermasalah atau enggak berdasarkan apa yang terjadi pada ikan koi tersebut. Saya biasanya ngelihat kalau misalnya ikannya flashing, ikannya mungkin mulai merah-merah badannya, ataupun ikannya mulai bengong atau berenangnya memisah gitu-gitu. Nah, itu saya baru mengambil tindakan, padahal sebenarnya kalau misalnya udah terjadi seperti itu sebenarnya kita udah terlambat ya guys ya. Kita udah terlambat mengetahui bahwa kualitas air ada di kolam kita itu udah mulai menurun ataupun memburuk gitu. Jadi yang biasanya saya lakukan saat ini itu adalah rutin melakukan pengecekan seperti pH, amoniak, nitrit ataupun nitrat. Nah, jadi kita harus sering-sering guys ngecek pH-nya berapa, amoniaknya berapa, nitrit ataupun nitratnya berapa, agar kita tahu apa langkah yang harus kita lakukan, entah itu misalnya dripping kah, ataupun menambahkan bakteri starter kah, ataupun kita harus mencuci filter kah, atau melakukan pengobatan di kolam kah, atau seperti apa, seperti itu guys. Kemudian tips yang kedua menurut saya guys, itu kita harus berhati-hati terhadap kolam-kolam yang memiliki sumber air yang berdasar dari air tanah ya guys ya. Jadi pada saat musim hujan seperti ini guys ya, biasanya kualitas air tanah itu biasanya cenderung kurang stabil. pH-nya nggak stabil lah, kadang secara visual itu agak keruh, bahkan sedikit gelap, segala macam. Nah, makanya ini berlaku untuk teman-teman yang mungkin berdomisili atau tinggal di daerah-daerah Jakarta dan sekitarnya, ataupun kota-kota besar yang kondisi polusinya itu udah cukup mengkhawatirkan ya guys ya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman di situasi tersebut, sebaiknya memiliki semacam tank penampungannya ya, seperti toren. Jadi misalnya teman-teman pompa air tanah, kemudian itu paling nggak diendapkan dulu lah di toren gitu. Atau kalau misalnya mau lebih aman lagi, selain memiliki tank penampungan, itu teman-teman punya pre-filter lagi sebelum masuk ke kolam. Mungkin seperti filter hidro, RO, ataupun semacamnya, itu akan jauh lebih aman apabila teman-teman memiliki kondisi air tanah yang kurang bagus gitu ya, seperti di rumah saya contohnya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya di daerah pegunungan ataupun daerah-daerah dataran tinggi yang dimana sumber airnya masih sangat bagus, itu nggak usah khawatir ya, seperti itu ya guys ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, satu hal yang perlu kita persiapkan itu adalah garam ya guys ya. Kenapa garam? Soalnya garam bisa berfungsi ganda ya guys ya. Jadi yang pertama, garam itu bisa berfungsi sebagai antiseptik. Kemudian yang kedua, garam juga bisa berfungsi untuk menstabilkan pH yang ada di kolam kita. Nah, adapun untuk treatment, biasanya kalau untuk saya sendiri pribadi, pemberian garam itu 3 ppt. Apa itu 3 ppt? Yaitu 3 part per 1000. Atau dengan kata lain, 3 kg per ton, 1 tonase air. Jadi misalnya apabila kolam teman-teman di rumah 10 ton, ya udah tinggal dikali 3 aja, berarti butuhnya itu 30 kg garam gitu guys. Selain kita harus selalu standby kan garam ikan di rumah,
kita juga harus ready umbrella before rain ya guys ya. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi kita harus persiapkan juga obat-obatan, baik itu obat oral yang kita campur ke pakan ataupun obat luar yang kita campur ke air langsung. Jadi kita harus benar-benar standby-kan di rumah ya guys ya. Jadi penanganannya itu nggak terlambat guys. Jadi kalau misalnya terjadi ikan dengan gejala ini, dengan gejala itu, kita sudah punya obat tersebut. Jadi nggak usah nunggu-nunggu lagi, beli lagi itu di toko online terlebih dahulu atau datang lagi ke toko untuk beli dulu segala macam, itu makan waktu. Kalau misalnya makan waktu seperti itu, bisa saja penanganannya akan terlambat dan resiko terhadap ikan di kolam kita itu bisa lebih besar gitu guys. Nah makanya teman-teman harus ya minimal punya beberapa obat-obat lah yang istilahnya yang cukup pamungkas, misalnya obat-obat untuk Aeromonas misalnya, ataupun obat-obat yang masih gejala-gejala stadium awal misalnya, atau obat-obat jamur misalnya, atau minimal teman-teman di rumah juga punya antibiotik gitu untuk penanganan awalnya terlebih dahulu, seperti itu. Biasanya kalau saya di rumah seperti itu guys, saya ada memiliki obat luar ataupun juga obat untuk yang dicampur ke pakan. Nah, obat luar biasanya saya berikan lebih awal jika misalnya terjadi sesuatu, itu biasanya saya berikan langsung Sikem Paragard guys di kolam. Saya langsung tuang di kolam untuk pencegahan lebih awal aja gitu. Kemudian kalau misalnya masih berlanjut juga, nah itu biasanya saya akan pasti puasakan ya yang pertama. Pasti puasakan, setelah itu kasih obat luar. Kalau misalnya Paragard misalnya belum ampuh, saya biasanya melihat dari ciri-ciri ikannya, apakah dia ini bakteri, virus, atau jamur, seperti itu saya berikan obat sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya ikan udah berenangnya udah mulai membaik, biasanya saya tambahkan juga pelet yang dicampur antibiotik. Harapannya pemberian dari antibiotik tersebut bisa mempercepat proses penyembuhannya gitu guys. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu adalah tips yang kelima dari saya guys ya. Dari pepatah tersebut, kita mungkin bisa terapkan di kolam kita. Jadi, daripada kita mengobati, ya mending kita perkuat imunitas ikan koi kita di rumah ya guys ya. Dengan cara apa? Ini khususnya teman-teman di rumah yang kurang pede dengan pakan yang teman-teman gunakan di rumah ya. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini guys. Pakan biasanya saya campur dengan Azu Vitamin Plus seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi iseng di rumah, lagi libur, biasanya saya tambahkan Azu Plus Vitamin ini guys. Gunanya apa? Yaitu untuk menaikkan imun dari ikan koi kita di rumah. Jadi Azu Plus Vitamin ini selain menambah imun, dia juga bisa membantu proses recovery atau meregenerasi sel-sel yang rusak setelah ikan sakit gitu ya. Jadi tinggal dicampur aja pakannya menggunakan Azu Plus ini, kemudian udah tinggal kasih ikannya makan guys, gitu aja. Nah, azan guys, kita diam dulu bentar ya, sambil kasih pakan, kita kasih makan ikannya. Tips yang terakhir dari saya yang perlu kita persiapkan sebagai penghobi koi itu adalah uang guys. Jadi kenapa uang? Kalau misalnya kita udah berusaha melakukan pencegahan, melakukan pengobatan, tapi kalau memang udah ditakdirkan di lauhul mahfuz ikannya tetap meninggal, ya mau gimana lagi guys. Kita sebagai penghobi ya udah tinggal beli ikan koi lagi. Soalnya kalau misalnya kita nggak beli ikan koi baru lagi guys, wah itu efek domino terhadap perekonomian dan perpolitikan secara makro global itu sangat berpengaruh guys. Mari kita coba jabarkan seperti apa. Nah, misalnya nih ikan koi kita di rumah itu mati, kemudian kita nggak beli ikan koi baru lagi. Nasib petani misalnya di Blitar, di Kediri, di Bogor, di Lombok, ataupun dimanapun itu di Indonesia, siapa yang beli guys ikannya?
kemudian dealer-dealer koi yang ada di Indonesia, siapa yang beli ikannya guys? Nah, kalau misalnya kita nggak beli ikan koi baru lagi, terus pakan-pakan yang beredar di pasaran, siapa yang makan guys? Kalau nggak ada ikan yang makan pelet tersebut guys. Kalau misalnya nggak ada yang makan pelet tersebut, akhirnya produsen-produsen pakan tersebut kebingungan pasti guys untuk menjual pakannya harus di mana. Terus kemudian para importir aksesoris, peralatan kolam segala macam, kalau misalnya nggak ada yang pelihara koi, mereka harus jualnya kemana guys? Terus kalau misalnya nggak ada equipment, nggak ada peralatan koi, nggak ada aksesoris koi, nggak ada pakan koi, terus saya sebagai konten kreator apa yang harus direview lagi guys? Jadi efeknya itu kena semua guys. Kalau misalnya para petani koi, dealer koi, para pun builder, konten kreator, importir peralatan ataupun aksesoris kolam koi nggak berpenghasilan atau penghasilannya menurun, terus siapa yang bayar pajak guys? Nah, kalau misalnya pembayaran pajak menurun ataupun setoran pajak ke negara menurun guys, nah itu bisa mempengaruhi infrastruktur yang ada di negara kita guys, bahkan bisa mempengaruhi atau bisa menghambat pembangunan IKN yang ada di Kalimantan guys. Nah, itu dampaknya sangat buruk banget guys, bahkan bisa mempengaruhi APBN. Nah, kalau misalnya APBN terganggu, nah itu bisa membuat Pak Prabowo selaku presiden kita itu juga bisa ikutan pusing. Nah, pasti akan sibuk mengurus gimana caranya menstabilkan lagi APBN negara ini. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo sibuk terus nggak sempat datang ke pelantikan Presiden Amerika yang terbaru Donald Trump, nah itu bisa mempengaruhi suhu politik secara global guys. Nah, makanya saya katakan dari awal bahwa posisi ataupun peran sebagai penghobi koi di sini tuh sangat krusial guys, sangat penting dalam stabilitas suhu perpolitikan dan perekonomian secara global. Jadi saya ingatkan kembali bahwa apabila ikan koi teman-teman di rumah mati atau meninggoy, tugas teman-teman penghobi cuma satu, yaitu beli lagi. Jadi prinsipnya adalah mati, beli lagi, mati, beli lagi, mati, ya beli lagi guys. Seperti itu. Ini demi stabilitas perekonomian dan perpolitikan dunia secara global guys. Gimana? Mantap nggak pola pikir saya guys? Ya, semoga dapat komisi lah dari pelaku-pelaku bisnis ikan koi guys ya. Oke, mungkin itu aja dari saya guys. Cukup sekian dari pemaparan materi terkait apa-apa yang perlu kita persiapkan ketika musim pancaroba ataupun musim hujan mulai masuk guys ya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Java Pet karena udah menyuplai banyak obat-obatan dan vitamin-vitamin segala macam pada saat kolam saya kemarin bermasalah. Dan juga tidak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Ko Faisal sebagai mentor saya. Kemarin saya juga banyak diskusi dengan beliau pada saat kolam saya bermasalah. Saya juga banyak disuplai juga obat-obatan dari beliau juga, dari Ko Faisal. Dan alhamdulillah ikan koi di kolam saya semuanya aman-aman aja guys. Jadi sejauh ini belum beli ikan koi yang baru lagi. Tapi kalau musim baru nanti ada ikan koi baru, ya kita beli lagi ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih udah nonton. Semoga sehat selalu dan kaya raya. Bye-bye.